Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Junior, mahasiswi program studi PJKR kelas 7A. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sosiologi olahraga. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pembentukan watak, kepribadian, dan juga perubahan sosial. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga didefinisikan sebagai studi ilmiah yang menempatkan olahraga sebagai fenomena sosial dan budaya, bukan sekadar fisik semata. Fokus utama dari disiplin ilmu ini adalah menganalisis interaksi timbal balik antara olahraga dengan struktur sosial, institusi, kelompok, dan individu di dalamnya. Mempelajari sosiologi olahraga menjadi sangat krusial untuk memahami peran olahraga yang melampaui batas kompetisi, yakni fungsinya sebagai agen sosialisasi yang membentuk watak individu serta sebagai katalisator utama dalam dinamika perubahan sosial di masyarakat. Selanjutnya ada olahraga sebagai pembentukan watak dan kepribadian. Yang pertama ada watak atau karakter, yaitu kualitas moral yang diinternalisasi seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Yang kedua ada kepribadian atau personality. Pola perilaku dan sikap yang konsisten meliputi motivasi, ketahanan mental, dan yang terakhir agresivitas. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan. Yang ke satu, ada sosialisasi melalui olahraga atau sport socialization. Merupakan proses belajar nilai, norma, dan peran sosialisasi melalui partisipasi dalam aktivitas olahraga. Agen sosialisasi yaitu pelatih, rekan setim, orang tua, dan media. Yang kedua, ada disiplin dan kepatuhan. Merupakan ketaatan pada aturan main, jadwal latihan, dan instruksi pelatih yang memupuk rasa tanggung jawab. Yang ketiga, ada peningkatan harga diri atau self-esteem. Merupakan pencapaian tujuan dan pengakuan timbal balik. Misalnya, tepuk tangan penonton yang merupakan peningkatan rasa mampu. Yang keempat, ada mengelola emosi dan ketahanan mental. Merupakan belajar menerima kekalahan, bangkit dari kegagalan, dan mengendalikan stres di bawah tekanan. Baik, selanjutnya ada dampak positif. Aspek positif atau watak baik. 1. Kerja sama tim, mengesampingkan ego demi tujuan bersama. Terus 2. Fair play, menghargai lawan dan keputusan wasit. 3. Inisiatif dan kepemimpinan, mengambil keputusan cepat dan memotivasi tim. Terus selanjutnya aspek negatif, disosialisasi. 1. Kecurangan atau cheating, melakukan pelanggaran tersembunyi atau doping atau suap demi kemenangan. 2. Inisiatif dan kepemimpinan, mengambil keputusan cepat dan memotivasi tim. 3. Ketergantungan, tidak mampu berfungsi tanpa bimbingan pelatih atau otoritas. Olahraga memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Poin pertama ada integrasi rasial dan sosial. Contoh, peran Nelson Mandela dan tim rugby Springboks di Afrika Selatan. Yang kedua ada olahraga menjadi melting pot, di mana perbedaan latar belakang dikesampingkan demi tim. Poin kedua ada emansipasi wanita. Akses wanita ke olahraga yang dulunya didominasi pria, misalnya tinju, angkat besi, menantang stereotip peran gender tradisional. Poin yang ketiga ada modernisasi dan globalisasi.
perkembangan teknologi VAR, sensor, dan industrialisasi olahraga. Ada olahraga menjadi komoditas global yang menyatukan pasar dan budaya. Olahraga dan politik. Olahraga sebagai alat diplomasi, pingpong diplomasi. Olahraga sebagai protes, alat menggunakan platform olahraga untuk menyampaikan pesan sosial atau politik. Misalnya, mengangkat kepalan tangan saat lagu kebangsaan. Olahraga dan politik. Olahraga sebagai alat diplomasi. Contohnya, pingpong diplomasi. Yang kedua ada olahraga sebagai protes. Atlet menggunakan platform olahraga untuk menyampaikan pesan sosial atau politik. Misalnya, mengangkat kepalan tangan saat lagu kebangsaan. Poin ketiga ada nasionalisme. Peningkatan identitas dan kohesi nasional saat tim negara memenangkan kejuaraan dunia. Baik, kesimpulannya, watak dan kepribadian olahraga adalah lingkungan sosial yang kuat, membentuk disiplin, kerjasama, dan ketahanan. Namun juga berpotensi menciptakan perilaku negatif jika tidak dibimbing dengan etika yang kuat. Yang kedua, perubahan sosial. Olahraga tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan dalam masyarakat, tetapi juga merupakan alat ampuh untuk mendorong integrasi sosial dan informasi budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.